Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini masih dalam tema makna kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan membaca di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga ada dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua orang murid Yesus yaitu Kleopas dan rekannya adalah gambaran tentang kita. Kedua orang ini mewakili kita. Mereka sedang mengalami kekecewaan dan keputusasaan karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Mereka mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka mengharapkan Yesus datang untuk memerintah di dunia ini. Pemahaman yang salah tentang ajaran Yesus dan pengenalan yang tidak sungguh-sungguh akan pribadi Tuhan bisa membuat luka dan kekecewaan di hati mereka, sehingga firman Tuhan katakan mereka pergi meninggalkan komunitas. Mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus dalam perjalanan yang cukup jauh, 7 mil perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bagaimana kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa batas. Kasih Tuhan adalah kasih yang memulihkan. Kasih Tuhan adalah kasih yang menguatkan. Yesus tidak ingin mereka berlama-lama dalam situasi yang terpuruk. Yesus datang. Yesus peduli dan Yesus terlibat dalam pembicaraan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tidak cukup sampai di situ. Yesus memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengenal Yesus dengan benar. Ayat 30 katakan, pada waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mau katakan pada pagi hari ini bahwa semua situasi yang terjadi harus dilihat dari sudut pandang Tuhan. Jangan biarkan hati kita diselubungi oleh kekecewaan dan kepahitan. Jangan kita jauh dari komunitas. Mari kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan dan kita belajar mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita masuki jalan-jalan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ada langkah yang lebih besar lagi. Hati kita menjadi berkobar-kobar, kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 muridnya karena mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pemulihan Tuhan terjadi ketika mereka sungguh-sungguh mengenal akan pribadi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara alami kuasa kebangkitan Tuhan. Kita alami pengenalan dengan benar, kita masuki pengajaran yang benar sehingga hidup kita
dalam garis berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kuasa kebangkitannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.